Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 14. Dan untuk pertemuan ke-14 ini, topik yang akan kita bawakan adalah terkait tentang kita akan mencoba mereview beberapa jurnal ya yang berkaitan dengan semua topik yang berkaitan di mata kuliah ini yaitu akuntansi manajemen. Jadi kalau kita mulai flashback lagi ya, materi-materi yang sudah kita bahas mulai dari pertemuan satu hingga pertemuan minggu lalu. Pertemuan pertama itu kita bahas tentang akuntansi manajemen dan keuangan lingkup. Lalu ada bahas tentang klasifikasi biaya, membahas harga pokok pesanan, harga pokok proses, lalu membahas tentang penganggaran modal, membahas anggaran fleksibel, anggaran induk, lalu kita juga membahas tentang activity based costing dan juga kita bahas balance scorecard dan juga kita bahas tentang analisis BVL ya, biaya volume laba, lalu yang terakhir itu adalah analisis laporan keuangan. Nah, itu minggu lalu ya kalau tidak salah. Nah, untuk hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit sharing aja, bukan sharing aja tentang apa yang bisa kita dapatkan dengan kita melakukan pencarian jurnal. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman semuanya nanti kalau misalnya sudah sampai tahap tugas akhir misalnya, ataupun misalnya masuk ke mata kuliah metodologi penelitian yang insya Allah akan apa namanya akan dilakukan di semester 6 ya, semester 6. Di situ teman-teman akan banyak-banyak membahas tentang bagaimana cara menyusun proposal dan juga di dalamnya itu nantinya akan kita coba bahas bagaimana caranya untuk mengambil data jurnal. Nah, hari ini saya akan coba untuk sharing saja bagaimana apa namanya mencari jurnal-jurnal yang bagus ya, baik itu di Scholar maupun di Scopus juga, dan juga nanti teman-teman ini bisa menjadi apa namanya wawasan juga karena nanti ada tugas yang akan menanti di akhir sesi untuk hari ini. Ya, hari ini kita akan coba untuk mencari jurnal tentang topik-topik terkini di akuntansi manajemen, ya, seperti itu. Nah, saya mungkin akan sharing. Yang pertama itu mungkin saya akan coba sharing di akuntansi manajemen khusus jurnal yang ada di Google Cendekia. Ya, nah, jadi di Google Cendekia atau Google Scholar ini teman-teman bisa mencari semua beragam topik ya, semua topik yang berkaitan dengan mata kuliah ataupun topik tertentu yang dibahas. Saya coba mengambil 1 sampai 2 jurnal yang nanti akan coba saya bahas terkait dengan materi-materi. Mungkin yang paling kita coba masukkan di materi sebelum UTS, kita coba cari satu tentang analisis BVL ya, analisis biaya, volume, dan laba. Seperti itu. Karena bisa dikata materi ini juga cukup banyak dijadikan topik untuk tugas akhir atau skripsi seperti itu. Nah, ini cara untuk kita mencari jurnal di Google Scholar. Jadi di sini ada sebelah kiri ini yang bisa kita sortir ya. Misalnya untuk artikelnya mau pakai range waktu apa. Nah, untuk saat ini, untuk di sini saya akan coba mengambil dari 4 tahun terakhir, jadi sejak 2020. Seperti itu. Nah, langsung paling atas itu sudah banyak jurnal-jurnal yang berkaitan dengan analisis biaya, volume, dan laba. Oke, saya coba ambil satu, yang ini ya. Penerapan analisis biaya volume laba dalam perencanaan laba home industry, studi pada industri tahu takwa populer di Kota Kediri. Nah, ini kita tinggal eh ini ya, kita tinggal buka saja jurnalnya. Oh, ini sepertinya jurnalnya nggak ada. Kita coba cari yang lain. eh Mungkin yang paling atas, coba analisis biaya volume laba sebagai alat perencanaan laba pada pabrik tahu Ping Jaya Oebu Kupang. Oke, nah kita tinggal buka ya. Nah, ini sudah
terbuka ya. Jadi di sini kita akan coba untuk melakukan analisis tentang jurnal yang berkaitan dengan analisis biaya volume laba. Ini jurnalnya akan saya jelaskan sedikit. Jadi dalam jurnal itu ada beberapa identitas yang ditampilkan. Salah satunya di halaman pertama itu adalah di sini ada judul ya. Saya pakai pen dulu. Nah, di sini ada judul ya. Ini judul. Ini adalah penulis identitas dari penulisnya. Jadi identitas dari penulisnya itu sudah kelihatan ya di bagian depan jurnal. Nah, di sini dia tinggal gampang. Lalu di bagian bawah setelah biasanya ada identitasnya itu ya, itu ada abstrak di bagian bawah nih. Ini ada abstrak. Biasanya abstrak itu bisa pakai bahasa Indonesia atau bisa juga pakai bahasa Inggris tergantung dari kebutuhan ataupun format dari tempat publisher jurnalnya seperti itu. Nah, di sini di bagian atas sudah ada tahunnya ya, tahun dan di vol mana jurnal ini terbit. Lalu ini adalah nama tempat publishernya seperti itu. Nah, judul yang dibawakan di dalam jurnal ini akan saya coba bahas itu adalah tentang bagaimana analisis biaya volume laba sebagai alat perencanaan laba pada pabrik tahu Ping Jaya Oebu Kupang. Nah, ini kita mau melihat bagaimanakah penggunaan implementasi analisis BVL untuk bisa merencanakan laba pada pabrik tahu. Nah, ini kalau abstrak, ini isinya adalah ringkasan dari apa yang akan dibahas di bawahnya. Lalu ini adalah kata kuncinya. Nah, kebetulan ini pakai bahasa Inggris ya. Nah, seperti itu. Di sini kita lihat cost volume profit analysis often simply described as a break-even analysis. Jadi analisis BVL itu sering didefinisikan, disebutkan sebagai analisis break-even point. Namun, perusahaan juga harus peduli dengan apa namanya analisis break-even point itu sebagai kunci dari analisis dari BVL. Seperti itu. Di sini juga disebutkan alasan dari peneliti memilih pabrik tahu apa namanya sebagai lokasi penelitian ya, karena terdapat beberapa masalah di lokasi terutama dalam proses produksi. Nah, di sini pemilik dari usaha tidak menghitung semua biaya dari produksi untuk terutama dalam menentukan harga pokok penjualan. Seperti itu, sehingga target keuntungan itu tidak dapat tercapai. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak unit yang harus terjual untuk bisa mencapai level break-even point. Yang kedua, untuk mencari berapa rupiahkah untuk berapa rupiahkah untuk bisa mencapai level break-even point. Dan di sini untuk mengetahui berapa banyak unit yang harus terjual untuk bisa mencapai target profit. Nah, di sini ada kesimpulannya bahwasannya the number of units sold out at the break-even point level in bla bla bla. Jadi di sini jumlah unit yang terjual itu sudah masuk mencapai level break-even point pada level 21.185 gitu ya, dan seterusnya ini ada tiga hasil yang apa namanya yang dicapai tergantung dari tujuan dari penelitian. Nah, biasanya di dalam jurnal penelitian itu yang pertama ada pendahuluan ya, ada pendahuluan. Biasanya di sini apa namanya kita mau menjelaskan apa yang menjadi masalah di dalam objek penelitian kah, atau kenapa kita mau memilih konsep ini untuk dijadikan penelitian. Nah, di sini dibahaskan tentang analisis hubungan biaya volume laba merupakan salah satu faktor kunci dalam berbagai keputusan manajemen, misalnya pemilihan jenis atau kelompok produk, strategi pemasaran, pemanfaatan, fasilitas produksi, dan sejenisnya. Di dalamnya di sini juga disebutkan kenapa
peneliti menyebutkan apa menggunakan pabrik tahu Pingjaya di Oebufu Kupang sebagai lokasi penelitian. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Nah, seperti itu. Biasanya di pendahuluan itu ada seperti ini. Nah, ini apa namanya kayak semacam pra penelitian ya di sini. Kenapa dia mau mengangkat topik ini? Nah, ini dijabarkan rumusan masalah ataupun tujuan. Biasanya tujuan penelitian itu dibuat berdasarkan rumusan masalah dari penelitiannya. Jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Nah, itu sedikit apa namanya konsep dari metodologi penelitian yang diangkat di sini. Jadi saya mau coba gambarkan secara lebih sederhana sebelum nanti kalian ketika masuk di semester 6 itu masuk di konsep metodologi penelitian. Nah, di sini di kajian pustaka ada konsep analisis biaya volume laba di sini ya. Ini biasanya adalah pengertian-pengertian. Nah, gitu karena kita bahasnya tentang analisis BVL, maka biasanya di kajian pustaka itu disusun berdasarkan apa variabel pertama yang muncul di judul. Jadi di sini ada konsep analisis biaya volume laba yang dijabarkan berdasarkan definisi beberapa orang ya. Seperti itu. Lalu kita boleh tambahkan kegunaan. Jadi terserah kita mau tambahkan apa untuk tinjauan pustaka tergantung kebutuhan dari penelitiannya. Nah, gitu perencanaan laba karena ada di judul ya. Seperti itu dan analisis break even point kalau menggunakan ini sebagai kata kunci juga boleh dan asumsi analisis. Nah, ini adalah bentuk hasil dan pembahasannya seperti itu. Jadi di sini kita lihat dari kerangka pemikirannya itu dari elemen biaya. Jadi nanti biasanya setelah tinjauan pustaka ada penggambaran kerangka konseptual kalau dia kuantitatif, kerangka pemikiran kalau dia kuantitatif. Kalau di sini saya lihat ini adalah dibilang kerangka pemikiran. Walaupun sebenarnya dari segi gambar boleh seperti ini untuk kerangka pemikirannya. Gitu ya. Terus ini alat-alat yang dipakai untuk bisa menganalisis analisis BVL. Dia pakai analisis sensitivitas target laba. Pakai BEP per unit, margin kontribusi, dan BEP rupiah, serta rasio margin kontribusi. Nah, dalam perencanaan laba perlu diperhitungkan kemungkinan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi besar targetnya laba. Nah, ini hasil penelitiannya. Nah, berikut ini merupakan perhitungan BEP untuk kuantitas dan BEP rupiah dalam bentuk rupiah. Price-nya. Nah, gitu. Ini sudah dihitung masing-masing. Nah, dari perhitungan di atas dapat diketahui pada tahun 2018, pabrik tahu Pingjaya dapat mencapai titik impas saat jumlah produksi sebanyak 21.185 papan tahu dan hasil penjualan mencapai 794.448.433 rupiah. Jadi sudah ada di sini hasilnya. Lalu bagaimanakah implementasi pada analisis BVL ini silakan dibaca di dalam jurnalnya. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya, dia awalnya itu jika pabrik tahu Pingjaya melakukan kebijakan dengan menaikkan harga jual unit per unit sebesar 10% untuk menentukan besar unit terjual agar mencapai target laba yang ditetapkan, maka cara yang ditempuh adalah seperti ini. Jadi di sini ada penjualan 40.000, kalau ada peningkatan 10%, ya, ini menjadi 44.000, biaya variabelnya tetap sama, terus ada contribution margin, ya, ini dikurangi, ada biaya tetap, target laba, maka titik impasnya itu adalah seperti ini, maka ini tinggal di total saja, dapatnya segini. Seperti itu. Nah, ini semua disesuaikan dengan rumus yang ada di atas, seperti itu. Nah, nanti dari sini kita bisa dalam jurnal ini bisa melakukan analisis BVL untuk masing-masing apa namanya kebijakan. Nah, kayak gitu ya. Untuk masing-masing kebijakan. Nah, di sini untuk masing-masing kebijakan itu dibuat interpretasinya seperti itu. Yang mana yang lebih menguntungkan?
gitu dari segi biaya, dari segi volume, dari segi laba sehingga bisa menghasilkan break even point. Nah, seperti itu. Nah, di sini ah, kita lihat langsung di simpulan sarannya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan yaitu jumlah unit yang terjual pada tingkat break-even point sebanyak 21.185 papan tahu, jumlah rupiah pada tingkat break-even point sebesar 794.448.433 rupiah, dan jumlah unit yang terjual untuk mencapai target laba yakni 17.980 papan tahu dengan hasil penjualan sebesar 674.250.000. Nah, ini kalau membuat konsep apa apa namanya? Menggunakan analisis BVL itu kita boleh pakai break even point untuk menghitung bagaimana sasaran-sasaran penting di dalam penjualan. Nah, ini bisa jadi bahan untuk kalian apa namanya membuat tugas akhir atau penelitian skripsi bersama temannya mungkin, atau mungkin misalnya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, konsep ini bisa dijadikan salah satu acuan. Nah, seperti itu ya. Nah, selain jurnal juga harus memasukkan juga daftar rujukan seperti itu. Kalau saya lihat di sini kebanyakan buku ya, tapi daftar rujukan itu bisa, daftar pustaka itu bisa pakai selain buku itu pakai jurnal, pakai website dan lain-lain. Nah, itu. Nah, ini untuk kita coba ngambil konsep analisis BVL. Nah, lalu bagaimana kita coba cari satu lagi topik ya. Satu lagi topik yang berkaitan di akuntansi manajemen yang sudah kita bahas setelah UTS, kita coba ngambil konsep kalau tadi hitung-hitungan, kita coba pakai eh, balance scorecard ya. Balance scorecard yang menjadi topik untuk UAS-nya semester ini ya. Balance scorecard. Kita coba cari penelitian yang berkaitan dengan balance scorecard. Kita cari yang bahasa Indonesia saja ya. Analisis balance scorecard. Oke. Nah, misalnya kita coba yang berkaitan dengan akuntansi ya. Karena balance scorecard itu juga bisa dipakai dalam penelitian topik manajemen seperti itu, sehingga perlu di apa namanya? Perlu hati-hati gitu ketika kita mau coba menggunakan balance scorecard sebagai apa namanya? Topik di penelitian akuntansi, karena bisa saja nanti arahnya ke manajemen. Boleh seperti ini. Kita coba cari ya. Hmm, kita coba cari. Oke, kita coba cari yang ini ya saja. Penerapan balance scorecard sebagai alternatif pengukuran kinerja pada PT Bank Sulgo Cabang Rentanan. Oke, kita coba buka ya PDF-nya. Kita download. Lalu kita coba buka. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal terkait dengan penerapan balance scorecard sebagai alternatif pengukuran kinerja PT Bank Sulgo Cabang Ratahan. Ini penulisnya sudah ada di sini ya, dari Universitas Samratulangi. Oke, ini abstraknya bahasa Indonesia, jadi bisa dikata ini lebih mudah untuk dibaca. Gitu ya. Sama ketika kita mau apa namanya membaca jurnal, di awalnya itu adalah latar belakang. Di dalam latar belakang ini berkaitan diisi dengan fenomena atau masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Kayak gitu. Ada tujuan penelitian, ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Nah, di sini kalau balance scorecard kan ada empat ya, empat perspektif, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, gitu. Nah, di sini kita lihat tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kinerja PT Bank Sulut Go jika diukur menggunakan perspektif keuangan dan lain-lainnya, sempat perspektif. Terus yang terakhir, untuk mengetahui kinerja PT Bank Sulut Go secara keseluruhan
jika diukur menggunakan metode balance scorecard. Nah, seperti itu. Kita langsung saja ke bagian hasil penelitiannya ya. Oke. Nah, ini kita lihat alat ukurnya ya. Jadi perspektif balance scorecard, kalau misalnya nanti kalian mau bikin apa namanya tugas UASnya seperti itu, nanti kalian boleh pakai alat-alat ukur yang ada di sini, boleh dijadikan referensi. Dari perspektif keuangan di penelitian ini menggunakan empat alat ukur. Empat atau tiga ini? Satu, dua, tiga. Oh, tiga. Pakai NPM, net profit margin, pakai ROA, return on asset, dan pakai ROE, return on equity. Semua ada rumusnya. Jadi, kalau mau pakai ini, biasanya harus punya laporan keuangan yang lengkap. Karena kita lihat di sini semuanya itu pakai rumus dan pakai ada semua item-item tertentu, mulai dari penjualan laba bersih setelah pajak, pendapatan penjualan bersih dan lain-lain. Dan ini semua harus ada tercantum dalam laporan keuangan agar memudahkan kita untuk bisa menghitung dari sisi perspektif keuangan. Dari perspektif pelanggan atau customer ya, perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Jadi segmen pasar, dia menggunakan segmen pasar seperti itu. Lalu untuk perspektif bisnis internal, di sini memfokuskan pengukuran proses bisnis internal kepada proses yang akan mendorong terjadinya tujuan yang ditetapkan untuk pelanggan dan para pemegang saham. Ini nanti kita akan mencoba menganalisis bagaimana sih proses bisnis di dalam perusahaannya. Lalu di dalam terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini kita melihat sejauh mana kegiatan pembelajaran dan pertumbuhan itu dilaksanakan dalam organisasi. Nah, kayak gitu karena walaupun kita punya tujuan menghasilkan profit, kita juga perlu mengembangkan karyawan-karyawan yang ada di dalam. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, ini karakteristik balance scorecard penelitian terdahulu. Kita langsung masuk saja ke hasil penelitian. Nah, ini kita lihat. Ya, dari perspektif keuangan masing-masing dihitung untuk 2017, 2018, 19, dan rata-ratanya berapa seperti itu. Nah, di sini sudah ada pembahasannya bahwasannya PT Bank Sulutgo mampu mempertahankan pendapatan atau penjualan bersih dengan mencapai 9,42%. Ini rata-ratanya. Untuk ROA ini rata-rata adalah 2,18% ya. Ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berhasil mempertahankan profitabilitas perusahaan terhadap nilai asetnya karena kan return on asset. Ya, bagaimana kita bisa menghasilkan laba dengan nilai aset yang ada. Lalu return on equity di sini rata-ratanya adalah 18,85%. Jadi semakin tinggi rasionya, maka semakin bagus juga kinerja dari organisasi. Ataupun bagaimana mempertahankan balance scorecard ini supaya bisa saling bekerja sama satu sama lain. Seperti itu. Nah, di sini ada standar. Menurut Bank Indonesia, standar terbaik ROE adalah 5% sampai 12,5%. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat rata-ratanya 18,85%. Ini standar di atas rata-rata ya di atas standar. Kalau di atas standar artinya apa namanya perusahaan itu mampu memaksimumkan laba bersih untuk menggunakan modalnya sendiri karena rata-rata return on equity-nya itu adalah 18,85%. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya hasil secara umum. Boleh jadikan ini referensi untuk membuat balance scorecard. Terus perspektif pelanggan ini dilihat dari kalau di penelitian ini adalah data rasio retensi pelanggan PT Bank Sulut Go dijabarkan menggunakan tabel presentasi ya seperti itu. Nah, di sini dijabarkan terkait dengan total tingkat akuisisi pelanggan dari tahun 2017 sampai 2019 meningkat. Hal ini menunjukkan PT Bank Sulutgo cukup efektif dalam menarik pelanggan baru. Wah, seperti itu. Ya. Nah, ini proses bisnis internalnya. Ini kalau dilihat dari penelitian ini
ini dilihat dari peningkatan inovasi ya, inovasi untuk meningkatkan pelanggan kepada meningkatkan pelayanan kepada pelanggan maksud saya. Inovasinya ada tiga yang dijabarkan ya, silakan dibaca. Seperti itu. Di sini kita lihat meningkatkan kinerja proses bisnis IT atau informasi teknologi melalui sistem aplikasi, pengembangan sistem aplikasi. Jadi di sini PT Bank Sulut Go berinovasi untuk selalu membuat apa namanya aplikasi-aplikasi untuk bisa menjangkau banyak customer seperti itu. Lalu meningkatkan kenyamanan bertransaksi lewat mengganti penggunaan ATM lama dengan kartu ATM yang berlogo BPN dengan standar yang diwajibkan oleh BI sebagai syarat untuk transaksi domestik. Nah, ini juga satu-satu inovasi, layanan purna jual meliputi pemberian garansi seperti daftar pengaduan. Nah, ini juga bagian dari inovasi dalam proses perspektif bisnis internal. Lalu untuk pembelajaran pertumbuhan, di sini ada tiga ya, tiga yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat produktivitas karyawan PT Bank Sulut Go, di sini jabarkan semuanya. Penilaian kinerjanya kita lihat pakai yang namanya KPI. Jadi Key Performance Indicator ini adalah salah satu bentuk penilaian kinerja yang cukup apa namanya terkenal ya, cukup terkenal di banyak konsep di antara konsep-konsep yang ada terkait dengan penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja itu sangat banyak alatnya. Balance scorecard juga salah satu penilaian kinerja. Nah, di sini ada keterangannya ya. Nah, ini KPI adalah alat-alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan dan strategi program kerja. Seperti itu. Di sini ada penilaiannya ada 5 standar ya, sangat memuaskan, memuaskan, baik, cukup baik, dan kurang baik. Nah, itu kalau kita mau pakai KPI. Seperti itu. Lalu di sini ada program pelatihan. Jadi kalau saya lihat di jurnal ini, PT Bank Sulut Go juga memberikan workshop, training, dan seminar kepada STM-STM-nya. Ini juga bagian dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan retensi karyawan. Seperti itu. Retensi karyawan ini merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh perusahaan guna mempertahankan sumber daya manusia pada PT Bank Sulutgo. Nah, ini juga. Nah, kesimpulannya di sini dibagi atas 4 ya untuk menjawab 4 rumusan masalah, 4 tujuan penelitian. Nah, di sini kekurangannya seharusnya ada 5 karena tujuan penelitiannya itu di sini ada 5. Coba kita kembali ke atas. Nah, ada 5 kan? Nah, kalau tujuan penelitian ada 5, biasanya rumusan masalahnya ada 5, dan itu harus dijawab. Nah, itu kelemahan. Jadi nanti di tugasnya juga ada saya minta untuk kelemahan dari jurnalnya ini, ya. Misalnya, contoh tadi ya, misalnya dari kesimpulan cuma 4, tapi yang disajikan apa ya tujuan penelitiannya itu adalah 5 maksud saya. Nah, seperti itu juga salah satu kelemahan. Ini daftar pustaka. Nah, ini contoh daftar pustaka. Ya, ini ada yang dari jurnal, kebanyakan dari jurnal seperti itu. Ada juga yang dari buku, ya. Nah, seperti itu. Ini ada berapa lembar ini? Ada 10 lembar ya. Biasanya jurnal itu memang sifatnya sedikit page-nya itu untuk memadatkan isinya supaya lebih informatif kepada pembaca. Seperti itu. Nah, eh, untuk tugas dari kegiatan sesi ini, itu nanti akan saya minta kalian mencari satu jurnal tentang salah satu materi yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan selama kita kuliah. Ya, jadi ada berapa materi itu? Kalau tidak salah ada 12 materi atau topik. Silakan teman-temannya mencari di Google Scholar saja. Range waktunya itu 4 tahun terakhir. Jadi cari jurnal dari minimal 2020 sampai yang terbaru 2020. Nah, ini adalah format review jurnalnya, ya. Ini di sini ada judul,
bisa dilihat judulnya seperti apa, mulai dari judul bahasa Inggris. Kalau di awal judulnya bahasa Indonesia, dimasukkan serta judul bahasa Indonesianya. Kalau sebaliknya kayak ini, judul bahasa Inggrisnya, silakan dimasukkan judul bahasa Indonesia di bawah. Terus jurnal. Dia dipublish di jurnal apa? Misalnya yang tadi ya. Misalnya yang tadi, kita coba share screen-nya tadi. Nah, misalnya di sini jurnalnya itu dia terbitnya di, coba kita lihat yang ini. Jurnal Emba. Nah, ini adalah nama jurnalnya. Jurnal Emba. Kalau ditanya dia vol berapa terbitnya, kalian boleh sebut vol 9 nomor 3 Juli 2021 hal di sini. Nah, seperti itu. Ya, oke. Kita share screen lagi format jurnalnya. Hmm. Nah, di sini ada volume dan halaman ya. Terus tahunnya tahun berapa dia terbit. Nah, gitu. Penulisnya siapa. Terus reviewernya ini adalah nama kalian. Nama kalian yang membuat tugas. Terus tanggalnya tanggal reviewer. Misalnya tugas ini untuk tanggal 30 Desember. Jadi tulis 30 Desember. Nah, di sini ada, ya, di sini ada, apa namanya? Ada 4 ya. Saya lupa tuliskan satu adalah kelemahan jurnal. Oke, tujuan penelitian diisikan. Tadi saya sudah contohkan seperti apa, silakan dicari. Metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini saya lupa carikan. Coba share screen lagi satu yang ini. Untuk melihat metodologi penelitian, ya, kalian boleh cari biasanya di sini. Ah, ini. Di sini ada jenis penelitian. Metode penelitian itu ada di sini deskriptif, kualitatif. Tapi untuk kalian ada dua saja yang bisa dipilih ya, seperti itu. Jenis metodologi penelitian yang digunakan dua pilihannya seperti itu. Di sini kan kalau kalian lihat ada kualitatif kan, ya kan? Ini adalah salah satu metodologi penelitian yang dipakai. Nah, selain kualitatif, ada yang namanya kuantitatif. Nah, kuantitatif ini biasanya mayoritas digunakan untuk penelitian yang sifatnya banyak angka-angka. Kalau kualitatif itu biasanya non-angka, jadi deskripsi. Makanya di sini deskripsi kualitatif. Ini terbalik ya, kualitatif deskriptif. Nah, gitu. Jadi ada dua pilihannya metodologi penelitian. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Nah, kalau misalnya kalian dapat, Ibu, saya dapat penelitian yang kualitatif kuantitatif. Boleh kalian sertakan di sini namanya mix method. Mix method ini adalah gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada tiga ya. Tetapi kalau kalian dapat, fokusnya adalah ke kuantitatif dan ke kualitatif seperti itu. Jadi jangan terlalu ini ya. Tugasnya insya Allah tidak terlalu susah seperti itu ya. Oke, kita kembali ke ini ya. Kita kembali ke format dari review jurnal seperti itu. Nah, kalau di sini setelah metodologi penelitian dimasukkan hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal, lalu kelemahan dari jurnal ini apa saja? Misalnya banyak kata-kata typo, boleh dari sisi penulisannya boleh dari sisi isinya seperti apa, terserah dari kalian. Saya mau melihat bagaimana kalian bisa membaca tulisan ini dan menganalisis sepemahaman kalian saja seperti itu. Ataukah kelemahannya dari konsepnya, misalnya tadi rumus Roe-nya. Rumus Roe-nya misalnya yang ditampilkan ini tapi yang benar adalah ini. Itu boleh masuk di kelemahan jurnal. Silakan dibuatkan seperti ini formatnya, lalu nanti dikirimkan di @link sesuai dengan batas pengumpulan dari tugas ini, sehingga tugas ini bisa masuk ke poin terakhir ya. Insya Allah ini menjadi poin terakhir sebelum kita masuk ke UAS. Oke, itu saja untuk materi sesi ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan di komen video ini
Seperti itu. Untuk kehadiran, saya akan melihat dari berapa banyak apa namanya tugas yang dikumpul. Itu adalah kehadiran juga. Jadi tolong dimaksimalkan tugas hari ini. Lalu selanjutnya ada pengumuman terkait dengan perkuliahan di minggu ke-15. Minggu ke-15 kita tetap masuk di kelas untuk apa namanya pengumuman selanjutnya di pertemuan 15. Jadi silakan datang secara offline di pertemuan ke-15 sebelum kita melaksanakan UAS. Dan setahu saya tidak ada minggu tenang, jadi setelah minggu ke-15 maka tanggal mulainya kalau tidak salah tanggal 13 itu mulai UASnya kita sesuai dengan pelaksanaan perkuliahan. Jadi di hari Senin seperti itu. Insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal lagi. Oke, demikian pembahasan untuk sesi hari ini. Semoga sesi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.